Milah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini apa namanya? Tadi aku udah singkat di sini. Nah ini gini. Nah kan kita sebenarnya kemarin itu belajarnya itu kan tentang ini ya, macam-macam model paragraf. Di sini kita jelasin ada yang model example, yang model yang model example, terus yang modelnya detail, ya. Terus yang modelnya anekdot, ya. Terus yang modelnya apa lagi itu? Fakta dan statistik. Ntar aku jelasin perlu detail, soalnya ada perbedaan dikit-dikit. Terus enumerasi, ada lagi itu ascending descending kan. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat, mungkin kita langsung ke awal dulu, yang ini ya kita sambil lihat di sini. Sebenarnya itu di paragraf yang model example itu semuanya sama, semua modelnya itu sama. Di awalnya itu pasti ada topik dan limiting statement, itu pasti di awal. Setelah itu, yang kedua, kalau itu modelnya example, dia akan example seterusnya itu supporting sentence-nya jadinya example. Mungkin kalau kita lihat di yang kemarin misalkan yang example ini. Nah, ini kan example kan dia menjelaskan bahwa kata-kata di Inggris yang menarik yang diambil dari nama orang gitu ya. Topik-topiknya itu kata Inggris yang menarik, ya. Limiting statementnya itu adalah nama-nama orang, ya. Nah itu kan kebawahnya example kan, nama boycott, gitu ya kan. Terus nama keep good whistling, terus nama yang lain itu kan levis, ya, sandwich, gitu ya. Itu kayak gitu, modelnya kayak gitu, paragraf yang example. Gitu. Terus kalau kita lihat lagi ke yang selanjutnya kan itu detail, itu sama aja sih modelnya. Nah detail kok digedein saya, kok jadi kayak apa akan sih kayak gitu. Beda sama yang kemarin ya, yang cuman menentukan main idea sama itunya. Sebenarnya ini modelnya sebenarnya sama aja sih, main idea-nya apa gitu sama aja sih. Main idea pasti di depan, terus di bawahnya setelah main idea itu kan supporting sentence, ya kan nih. Nah juga kalau dia model paragrafnya itu example kayak tadi, otomatis nanti supporting sentence-nya itu example gitu terus. Gitu. Kalau yang detail ini, yang kedua kita bahas ini, ketika detail itu sama, main idea-nya itu pasti susunan dari topik dan limiting statement, kan gitu ya. Topiknya ya sekarang misalnya detail nih, topiknya itu requirement dari laptop kan kepada rektor. Limiting statement-nya itu yang complicated kan gitu. Nah complicated kan perlu penjelasan. Apanya sih yang complicated itu, yang rumit itu, nah kan detail itu. Terus itu diberikan detail-detailnya. Ini it's place gitu kan. Ini pokoknya mengandung daripada durasi waktunya. Ini juga mengandung bahwa batasan dari orang yang bisa tinggal di situ. Terus mengandung tentang larangan macam-macam. Itu kan detail-detail daripada yang diingatkan complicated, yang rumit tadi itu. Itu gitu. Ada yang kedua ini yang detail. Nah kayak gitu aja sih. Mudah kan satu dua gitu. Terus yang anekdot. Yang anekdot ini agak susah sedikit. Anekdot itu sudah aja. Ya. Kalau anekdot itu dia diawali dengan topik, habis topik dia itu limiting statement-nya itu exception, pengecualian gitu ya. Jadi kayak misalkan di paragraf ini itu dijelaskan di awal tuh film director gitu kan, usually personal and recommendable gitu kan ya. Ini di awal. Ini yang umumnya terjadi. Tapi ada pengecualinya. Nah, pengecualiannya itu yang ini. But every rule has its own exception. Jadi dia kalau anekdot itu
main idenya itu berupa topik plus exception gitu, itu pasti terjadi. Terus susunannya, kalau anekdot itu biasanya karena cerita peristiwa, pasti dia itu diawali dengan kejadian dulu, kejadian satu, ini kan kita pakai warna yang lain, hijau. Pasti dia diawali oleh kejadian satu, kejadian kedua, kejadian ketiga, sampai ujungnya anekdotnya itu apa. Nah, anekdotnya itu kan itu bukan stylenya Polanski, tapi itu api, memang benar-benar api yang keluar dari kolektor kan, itu anekdotnya. Jadi kalau kita bahas di sini itu gitu. Ini ada hubungan di sini. Terus itu kalau masalah yang anekdot ya, nah ini kurang jelas sedikit yang di Pak ada penjelasannya sih. Anekdot itu selalu diawali topik, terus pengecualian, terus kejadian satu, kejadian dua, dan seterusnya sampai nanti pengecualiannya itu yang paling beda itu dinamakan anekdot. Terus kita berbicara yang tentang nomor 4 itu. Nomor 4 itu kan tentang fakta dan statistik ya. Nah, fakta dan statistik itu kalau di bahasa Inggris itu mengenal namanya parafrase. Parafrase itu adalah sebuah poin yang sama, atau katakanlah sebuah data yang sama misalkan ya. Tapi itu dia harus dibungkus dengan bungkus yang berbeda gitu. Jadi bahasa Inggris itu misalkan nulis buku gitu, kata-kata misalkan kalimat can gitu, aku bisa, I can. Can itu nanti yang kedua misalkan ada can lagi harus dirubah jadi I am be able, sama aja maksudnya can, tapi harus dirubah. Yang ketiga I could gitu kan, sama maksudnya can juga, aku bisa gitu. Nah bahasa Inggris tuh gitu, harus punya parafrase. Misal sebenarnya kan ini oke, aku bicara dari awal dulu. Sama, dia punya topik dan limiting statement, ya kan? Topiknya itu, kalau di sini, topiknya itu population explosion, ya kan? Terus limiting statementnya of the last 3 decades, 3 abad yang kemarin gitu kan. Nah, harusnya kan ini tahun ini sampai sekian apa gitu ya. Tahun ini sampai sekian apa, tahun ini sampai sekian apa gitu. Cuma kalau bahasa Inggris itu diparafrase sehingga yang pertama mungkin masih menggunakan tahun di sini. Tapi yang kedua sudah tidak menggunakan tahun, menggunakan tulisan 8 tahun kemudian. Nah yang keempat itu 1, 2, 3, 4. Nah itu menggunakan tahun tapi bukan tahun yang kayak di awal beda ini, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih, ada perbedaan-perbedaan yang membuat setiap poin itu sebenarnya poinnya sama, tapi dibungkusnya berbeda. Nah, kalau fakta dan statistik itu pasti sama sih itu poinnya. Ini terus ada data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Tapi bungkusannya beda ya, model bahasa. Itu poinnya. Terus kalau yang enumerasi itu sebenarnya apa ya? Kalau kita bilang itu ada sebuah enumerasi itu ini maksudnya. Misalkan aku berbicara di dalam Islam itu ada beberapa aliran. Nah, aliran itu yang kita namakan enumerasi. Di dalam Islam ada kategori ya kayak gitu. Kalimat-kalimat yang nanti menjelaskan bagian itu dinamakan enumerator. Itu kayak gini. Contohnya banyak tuh. Jadi kalau di masalah enumerasi itu, kalau kita lihat di sini, enumerasi itu topik dan limiting statement sama. Tapi limiting statementnya modelnya enumerator. Misalnya kalau kita lihat di sini tadi, topiknya apa sih topiknya? Topik utamanya itu adalah, aku pakai warna kuning aja kan? Adalah good library gitu ya, perpustakaan yang bagus. Nah, enumerasinya apa? Enumeratornya apa? Enumeratornya itu di situ ada 3 basic kinds. Nah, kinds ini yang dinamakan enumerator. 3 model, 3 jenis gitu. Itu yang dinamakan enumerator.
Terus kalau enumerator, ciri yang paling jelas itu adalah ada kalimat first, ada kalimat second, third, fourth, itu enumerator tuh. Tapi supporting sentence-nya itu apa yang ada setelah enumerator ini supporting sentence-nya. Begitu. Tapi pasti ada model tandanya, yaitu first, second, third, itu pasti ada. Itu yang enumerasi ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir, enggak, ini listing signal kayak the first, kayak gitu-gitu kan. Last, finally, second, another, kayak gitu, sama aja. Terus kalau yang ascending itu sama modelnya itu. Ascending itu sama awalnya sama topik dan limiting statement, itu sama ini. Tapi kalau ascending itu poin terpentingnya di belakang ya, kalau kita lihat ya. Jadi poin yang paling nggak penting itu di depan, agak penting itu di tengah, sampai yang terpenting. Itu aja sih, itu modelnya ascending. Kalau yang descending sebaliknya. Kalau descending itu yang paling penting di depan, terus yang agak penting, terus yang nggak penting, gitu. Tapi rata-rata semua paragraf itu sama. Awalnya itu ada topik dan limiting statement. Itu aja sih kalau masalah ini. Yang gabungan dari topik dan limiting statement itu yang dinamakan main idea. Ya, terus yang model-model pendukung-pendukungnya di bawah itu yang dinamakan dengan supporting sentence. Sebenarnya itu sih, paragraf itu cukup sederhana. Aku balik ke ini dulu. Nah, gitu. Itu aja sih, simpel kan. Mungkin ada yang tanya dulu deh. Kayaknya kita UASnya bakalan disuruh bikin paragraf deh. Kalau perkiraan saya Bu, itu kayak kemarin Pak Deng bilang kan ya. Iya. Jadi UASnya itu nanti kita dikasih paragraf ya, mungkin satu atau dua atau mungkin satu keseluruhan buku itu ya, satu lembar misalkan. Dari paragraf-paragraf itu kita harus menentukan ini jenis paragraf apa, gitu ya. Terus per paragraf itu dibuka lagi tuh. Oh ini topiknya ini, limiting sentence-nya ini, terus per supporting sentence-nya itu apa aja gitu ya. Itu sama nanti mungkin bisa jadi per kalimat itu, per supporting sentence mungkin ya. Itu kita lihat ini klausalnya gimana gitu kan, kayak gitu. Sampai nanti per katanya. Tapi kayaknya kalau itu kejauhan deh. Mungkin masih di situ. Kalau UAS. Mungkin teman-teman ada yang perlu tanyakan atau request yang